Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari tim Robel akan mempresentasikan sebuah proyek kami berupa e-modul yang berjudul Proyek Memfasilitasi Belajar Melalui E-Modul untuk Pembelajaran Sosiologi Kelas 10. Anggota tim kami yaitu ada Adinda Triwahyu, Arsyila Lashika, Denisa Zahra Febrian, Hana Wanda, Iqbal Rahmatullah, Nadia Argianti, Sarah, Siva Ananda, Tri Febriani, dan Yosua Tuafan Basten. Dari mata kuliah Belajar dan Kinerja, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Suprayekti, dari kelas TPA 2019. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kita membuat modul ini. Menurut diskusi kelompok kami, modul yang saat ini digunakan sebagai sumber belajar masih bersifat konvensional, sehingga menimbulkan kendala seperti siswa yang menggunakan mudah jenuh saat belajar, dan berujung mengakibatkan kurangnya minat akan mempelajari materi tersebut. Nah, alasan selanjutnya adalah dengan semakin umumnya penggunaan smartphone di semua kalangan, maka hal itu akan menggugah seorang guru untuk dapat berinovasi agar pembelajaran yang ia laksanakan semakin inovatif dan menarik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syafruddin tahun 2019, potensi sarana di sekolah belum dimanfaatkan dengan maksimal. Maka diharapkan dengan e-modul ini, motivasi serta minat belajar siswa dapat meningkat. Tujuan proyek e-modul. Tujuan dari pengembangan proyek ini untuk mengembangkan e-modul sebagai sumber belajar mata pelajaran sosiologi kelas 10. Di era kemajuan teknologi seperti ini, e-modul akan lebih efektif untuk digunakan oleh para siswa dibandingkan dengan modul cetak. Kami bermaksud merancang sebuah e-modul untuk pembelajaran sosiologi kelas 10 dengan desain yang disesuaikan untuk siswa IPS SMA kelas 10. Selanjutnya, penggunaan pembelajaran online pada modul elektronik tersebut merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi di kelas. Adapun sekilas tentang e-modul pembelajaran, yakni kembangkan penelitian ini berupa e-modul mata pelajaran sosiologi kelas 10 semester 1. Penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena pengembangan e-modul dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan melatih belajar mandiri yang mengarah kepada sistem pembelajaran student center. Perubahan paradigma pembelajaran yang semula teacher center berubah menjadi student center. Sebagai dampak dari perubahan paradigma tersebut, teknologi pendidikan, desainer pembelajaran, dan guru perlu menciptakan sumber-sumber belajar yang inovatif sehingga dapat menarik perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, e-modul ini merupakan hasil integrasi modul konvensional atau modul cetak dengan teknologi informasi, sehingga dapat diakses melalui laptop, komputer, maupun gadget. Nah, dalam e-modul terdapat fitur QR Code sebagai hyperlink untuk menghubungkan sumber-sumber materi lainnya berupa video pembelajaran sosiologi. Selanjutnya, ada tahap analisis. Pada tahapan ini, yaitu menganalisis pengembangan bahan ajar e-modul mata pelajaran sosiologi sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik, sehingga materi yang dipelajari dapat dipahami dengan baik. Dalam tahap analisis ini, ada beberapa analisis yang dilakukan. Yang pertama, analisis kinerja. Yang kedua, analisis kebutuhan. Dan yang ketiga, analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Yang pertama itu analisis kinerja. Pengembangan modul ini terjadi karena kendala yang sering dijumpai saat menggunakan modul konvensional, antara lain siswa cepat merasa bosan dan kurang tertarik mempelajari materi yang terdapat pada modul. Hal ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kurang efisien karena siswa harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperbanyak modul. Di samping itu, saat ini penggunaan teknologi smartphone meningkat pesat, tak luput juga para siswa setiap harinya menggunakan gadget. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi guru untuk berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan zaman. Selanjutnya ada analisis kebutuhan siswa. Siswa merasa butuh bahan ajar yang lebih menarik dari segi penyajian. Dalam hal ini ditentukan bahwa penyajian bahan ajar berupa modul elektronik yang berisi materi pelajaran sosiologi yang ditujukan kepada siswa SMA dengan jurusan IPS semester ganjil. Terutama di masa pandemi, siswa membutuhkan bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri, namun dengan cara yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ada analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Pada e-modul ini, materi yang dibahas adalah materi sosiologi kelas 10 semester 1. Materi sosiologi semester ini terdiri dari subbab, yaitu materi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Selanjutnya itu ada tahap desain. Tahap desain ini meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual. Materi yang akan dibuat adalah sosiologi kelas 10 semester ganjil. Nah, sumber dari kurikulum adalah kurikulum 2013 dan yang kedua itu merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran. Nah, pengembang memilih materi sosiologi kelas 10 semester ganjil untuk dikembangkan sebagai modul. Yang ketiga itu pemilihan kompetensi bahan ajar. Pada modul ini materi yang dibahas adalah materi sosiologi kelas 10 semester 1. Materi sosiologi semester 1 terdiri dari sebuah yaitu nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang keempat yaitu perencanaan awal berangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Nah, di sini pengembang menggunakan platform web HTML. Nah, yang kelima ini ada merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar. Tampilan e-modul seakan membolak-balikan halaman buku yang sebenarnya. Pada e-modul juga terdapat QR code sebagai link dan sumber-sumber materi lainnya berupa video maupun website. Di akhir pembahasan materi terdapat soal latihan untuk mengukur pemahaman peserta setelah mempelajari materi. Berikutnya ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan yaitu kegiatan yang mewujudkan hasil dari desain yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Nah, dalam pengembangan, bahan ajar perlu diperhatikan pada model silabus atau kurikulum yang sedang berlaku. Nah, jadi dalam pengembangan modul ini kita sesuaikan dengan kurikulum 2013 yang terbaru atau yang revisi. Nah, bisa kita lihat di script HTML5 ini sudah didesain dalam satu subbab yang bersumber dari blog ruangguru.com. Next. Nah, modul disertakan dengan ilustrasi-ilustrasi sesuai dan selaras dengan penjelasan materi. Bisa kita lihat cover dan penjelasan materinya. Next. Nah, ini masih sama, ada cover dari subbabnya itu sendiri, ada materi, dan ada beberapa ilustrasi-ilustrasi. Nah, pada di akhir subbab ini terdapat tes penguasaan untuk mengukur sejauh mana siswa mengerti dan mampu memahami materi yang sudah dipelajari. Bentuk evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Oke, setelah tahap analisis, desain, dan pengembangan, berikutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap ini, modul yang sudah dinyatakan layak atau sudah dianalisis, didesain, dan dikembangkan disebarluaskan pada target yang sudah ditentukan, yaitu siswa jurusan IPS, mata pelajaran sosiologi kelas 10 semester ganjil. Dalam proses implementasi, tidak lupa kami memberikan panduan bagaimana cara menggunakan e-modul dengan baik dan benar. Seperti yang bisa kita lihat di samping, bahwa ada 3 langkah penting yang dapat digunakan oleh siswa dalam menggunakan e-modul. Yang pertama adalah persiapan, di mana siswa mempersiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan dalam pembelajaran, yaitu menyiapkan gadget dan internet yang terkoneksi. Yang kedua adalah modul yang kita gunakan. Selanjutnya akan ada kegiatan inti, yaitu peserta didik memulai pembelajaran mandiri dengan e-modul. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana tahap evaluasi belajar. Oke, dalam proses implementasi, siswa juga diberikan soal latihan, di mana para siswa diminta mengerjakan soal latihan yang tercantum dalam e-modul. Bisa kita lihat di sini, soal terdiri dari 10 pilihan ganda A sampai E. Oke, jadi kesimpulannya dari tahap implementasi ini, peneliti akan menilai kemenarikan dan keefektifan e-modul dari evaluasi yang akan diberikan kepada siswa, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Oke, jadi di sini ada tahap evaluasi, di mana evaluasi adalah proses untuk menganalisis e-modul yang dikembangkan pada tahap implementasi, serta melakukan revisi produk berdasarkan evaluasi pada saat uji coba. Next. Nah, hasil evaluasi diperoleh berdasarkan lembar penilaian mata pelajaran sosiologi kelas 10 dan angkat respon siswa terhadap e-modul. Evaluasi juga dilakukan untuk mengukur apa yang telah mampu dicapai siswa setelah menggunakan e-modul dalam bentuk tes kuis. Nah, jadi hasil rata-rata keseluruhan skor yang diperoleh siswa terhadap e-modul menunjukkan bahwa penggunaan e-modul telah membantu kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, selanjutnya instrumen evaluasi.
Ya, jadi di sini ada instrumen evaluasi pengguna yang sudah diisi oleh siswa-siswa, sudah direspon oleh para siswa. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Next. Oke, tadi kan kita udah bahas nih dari awal sampai akhir. Nah, di sini kita dapat simpulin bahwa e-modul yang dikembangkan ditujukan sebagai sumber belajar mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA kelas 10. Nah, modul ini juga udah dibuat melalui beberapa tahap, atau bisa kita singkat AD, Analisis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Nah, di modul ini juga dilengkapi sama materi-materi dan juga latihan soal yang dapat menunjang dalam menguji pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan dalam modul ini. Selain itu juga disediakan yang namanya QR Code supaya dapat melihat sumber-sumber belajarnya. Nah, untuk mengakses e-modul ini dari materi nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat dapat membuka link pada tautan yang telah disediakan di slide berikut ini. Oke, sekian presentasi dari tim Robel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.